ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya,
firman-Mu akan datang kepada kami semua, seberapa yang ada di dalam ruangan ini, khususnya kepada dan keluarga yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebutuhan bagi kami semua. Firman-Mu bagi kedua kekasih yang akan hidup kepadamu, dan kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saya akan membaca firman Allah pada saat ini yang menjadi dasar daripada kedua kekasih, Putra dan Santi, di dalam 1 Korintus pasal 7. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ketiga, dia berkata begini: memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Tuhan, di dalam ayat ini bicara tentang sebuah tanggung jawab, ya. Membangun sebuah rumah tangga itu tidak mudah, saudara, ya. Saya sudah pernah gambarkan dalam pemberkatan nikah beberapa waktu yang lalu di sini bahwa membangun sebuah rumah tangga seperti kita membangun sebuah rumah panggung. Berapa tangga yang akan kita gunakan? Ada rumah yang hanya 2 tangga, ya sudah sampai di rumah itu, dalam rumah itu, ya. Tetapi ada rumah yang memakai sampai 5, 6, 7 tangga. 5 tangga ini harus Anda jalani supaya Anda menjadi keluarga yang berbahagia. Kebahagiaan itu, dan kebahagiaan itu tidak semudah membalik telapak tangan, saudara, ya. Tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Kita tidak akan terganggu dengan situasi. Sebab dalam kehidupan kita, ya, saya sampaikan bahwa dalam membangun sebuah rumah tangga seperti kita membangun sebuah rumah, biasanya ada tangga imam dalam keluarga. Tadi malam saya sudah sampaikan dalam pembekalan, salah satunya adalah itu. Sebab dalam sebuah perkawinan sampaikan bahwa ada 3 hal yang perlu dipersiapkan. Bahkan saya sudah sampaikan sekitar 7 hal. Pertama, kesiapan fisik, ya, kesiapan mental, kesiapan spiritual, perlu dimiliki. Sebab jangan hanya lihat gantengnya, cantiknya, tetapi semangat atau kehidupan spiritualnya, kehidupan rohaninya itu tidak benar, ya. Berapa banyak pasangan kecewa waktu kawin masuk gereja, ya, tetapi setelah menikah tidak pernah injak gereja. Ini kan masalah dalam sebuah keluarga. Makanya suami Anda harus menjadi imam dalam keluarga, walaupun status Santi sebagai seorang hamba Tuhan, berkat usul Alkitab. Tapi bicara dalam sebuah keluarga, yang menjadi imam adalah suami. Suami menentukan kehidupan rohani daripada keturunannya. Kita sangat sayangkan di mana-mana banyak suami-suami yang tidak pernah ke gereja, paling banyak janda, ya. Yang paling banyak masuk ke ibu-ibu. Yang saya takutkan jangan di surga juga cuma ibu-ibu yang paling banyak. Kenapa? Sebab banyak suami-suami yang tidak menjadi imam dalam keluarga. Imam itu punya tugas, dia menaikkan doa. Imam itu punya tugas, dia membakar korban bakaran, membakar dalam Alkitab. Tugas-tugas imam itu besar, tidak mudah, ya. Kita kenal imam besar Harun, ya. Dia satu kali masuk di dalam bait Allah. Apa tugasnya Imam Harun di dalam? Dia membawa semua dosa orang Israel di hadapan Allah. Kalau salah imam itu, Alkitab berkata, kalau sampai Imam Harun salah menyampaikan doa, salah membawa persembahan, maka Imam Harun akan mati di dalam ruangan mahasiswa. Makanya jadilah suami yang bertanggung jawab dalam iman. Bukan hanya bertanggung jawab soal ekonomi, ya. Anak-anak orang kawin begitu. Yang penting suaminya cukupkan kebutuhannya, apa yang diinginkan,
beli mobil, beli kulkas 3 pintu, beli televisi berapa inci, 46 inci, bangunkan rumah, itu biasa, itu hal biasa. Tapi adakah suami-suami berpikir bagaimana menjadi imam dalam keluarga? Yang kedua, dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima, saya akan baca Efesus pasal yang kelima, dia berkata begini, ayatnya yang ke 25, dia berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang kedua, tanggung jawab sebagai suami adalah mengasah jalan. Seandainya ke depan Tuhan izinkan, Tuhan kasih anak, bawa semua itu kepada jalan yang benar. Ini saudara. Jadi yang kedua tangga yang suami harus lewati, ya, yaitu mengasihi istri. Yang ketiga adalah menghormati istri. Memang ini bapak-bapak harus akui. Saya pun kadang-kala melakukan itu, tidak menghormati istri. Tetapi setelah kita belajar dalam firman Allah bahwa ketika kita tidak menghormati istri kita, itu ada akibat-akibatnya. Menghormati bukan tiap kali Santi pulang langsung putra langsung siap hormat, bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi kita melihat di dalam 1 Petrus 6 ketika suami tidak menghormati istri, doanya Alkitab berkata terhalang. Terhalang. Itu yang menjadi kenapa harus kita memberikan penghormatan kepada istri. Mengasihi bukan artinya ikut dia punya mau. Menghormati itu supaya doa kita jangan terhalang. Seperti kita perhatikan di dalam kehidupan membangun sebuah keluarga. Jadi kalau saya lihat dalam segi usia, ya, Santi lebih tua sedikit dari putra. Lalu Santi, putra bagaimana waktu kita kawin, bagaimana bilang anak mesti hormati sama saya. Ya, Santi juga jangan gila-gila hormat juga. Ya. Sepertinya membuktikan bahwa banyak wanita mengeluh karena suami-suami tidak lagi menghormati, tidak lagi menghormati. Karena tadi adalah sama-sama pewaris kerajaan Allah, kaum yang lebih lemah. Bahkan jangan karena itu doa kita terhalang. Tangga yang keempat yang harus seorang suami miliki. Dalam ayat yang ketiga, pasal yang ketiga, kitab Kejadian pasal yang ketiga, dia berkata ayatnya yang ke-17, 18, 19 berkata begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah diperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan tidak jaga itu keluarga, tidak jaga itu rumah tangga itu Adam. Karena kita berkata karena dosa satu orang maka semua orang jadi berdosa kan? Dalam 1 Korintus, dalam kitab Roma. Jadi tugas suami adalah menghidupi keluarga. Saya ingat Pak Saragi ada dia punya lagu, dia bilang demi kau dan sebuah hati. Kau deh maksudnya. Mencari nafkah itu tugas suami. Memang sekarang kalau kita lihat ada wanita-wanita yang lebih hebat dari suaminya, gajinya lebih tinggi. Ya. Saya tidak bisa bayangkan Menteri Keuangan kita Sri Mulyani, saya tidak tahu bagaimana dia gaji, karena dia adalah salah satu orang yang dipercaya oleh Bank Dunia pada periode yang lalu. Saya bayangkan bagaimana suaminya kalau digaji di bawah. Kita bisa berkata kalau begitu istrinya yang kasih makan suaminya. Tapi konteks firman Allah jangan kita bolak-balik. Yang harus menghidupi keluarga adalah suami, tidak boleh tidak. Istri boleh mendapatkan uang lebih dari suami, tapi suami harus berusaha bagaimana caranya untuk menghidupi keluarga. Jangan berpuas istriku so
ada gajinya tinggi sudah suami dia harus bersusah payah. Ini tangga yang keempat dalam membangun rumah tangga Anda yang Anda inginkan. Yang kelima, tugas sebagai kepala keluarga, ya. Tugas sebagai kepala keluarga, bahkan kita semua yang hadir saat ini, bapak-bapak rumah tangga, mendidik anak-anak, ya. Mendidik anak-anak. Sebab kadang-kadang lihat dari bapaknya, kalau bapaknya malas gereja, anaknya pasti itu malas gereja. Kalau bapaknya pamabuk, pasti anaknya akan pamabuk. Jadi tangga yang kelima untuk mencapai sebuah rumah tangga, ada sampai di lantai dari sebuah rumah, Anda harus mampu mendidik anak-anak saudara. Ya. Kita harus mampu pikir kalau bapaknya dapat terobos anak, itu hak Anda. Dan Anda tidak perlu bilang sama siapa-siapa. Mau satu lusin, mau dua lusin. Tetapi yang sangat penting bagaimana mendidik. Tidak mudah memang mendidik seorang pendidik. Makanya kita semua jadi guru, ya. Bukan hanya guru kalau di sekolah, tapi kita juga di rumah jadi guru mendidik anak-anak kita, ya. Kalau di sekolah itu kan terbatas waktunya, hanya sekitar 5-6 jam. Anak-anak lebih banyak di rumah. Mendidik anak-anak. Kalau kita mampu mendidik sebuah keluarga, suami menjadi imam, mengasihi istri, menghormati, seorang pencari nafkah, dia mampu mendidik anak-anak ketika kamu dihadirkan anak dalam keluarga. Saya berkata, kamulah keluarga berbahagia. Saya hanya pesankan 5 tangga bagi putra saat ini. Ingat apa yang saya. Yang ketiga, yang selanjutnya bagi Santi. Ini pun sama, pesannya sama. Ya. Pesan pertama bagi Santi sebagai istri, Santi tunduk-tunduk terus. Putra bilang, Santi, kalau tidak ada tukang pegula, tapi babon dulu di kios sana. Babon dikasih, belum bayar, so habis itu lah babon di kios sana. Hanya semua kios dia babon akan. Karena apa? Tunduk pada suami. Kalau tidak bertunduk sama suami, bukan itu yang kita inginkan. Tunduk artinya bahwa kita tahu siapa yang menjadi imam, siapa yang ada di atas kita posisi. Artinya suami sebagai pemegang otoritas, kita orang mesti tunduk. Ya. Tapi sampaikan kepada mereka tadi malam, kalau suami tidak jadi imam, istri ambil alih posisi ini. Ya. Kan biasa kita dengar kalau suaminya meninggal duluan, istri tadinya hanya ibu rumah tangga, ketika suaminya meninggal, maka dia harus mengambil alih posisi suaminya sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga. Karena kalau kita dengar begitu, dalam kehidupan iman begitu. Kalau suami tidak jadi imam bagi anak-anak, istri ambil alih. Terus jangan sampai anak-anak itu hancur dalam iman. Jangan kasih biar anak, sebab anak-anak adalah generasi yang kita lahirkan, yang Tuhan izinkan kita miliki, kita nikmati bersama dengan kehidupan kita. Maka harus kita didik. Jadi yang pertama, tangga yang pertama harus tunduk kepada suami. Dan sudah singgung tadi, dalam segi usia Santi lebih tua sedikit, ya. Santi lahir tahun 93, ya. Putra 97, beda 4 tahun, ya. Kan beda. Tetapi walaupun Santi tetap mesti tunduk pada otoritas. Saudara lihat kalau di militer, saya banyak militer, itu Kapolsek, dia masih muda, kalau dia sobalak, itu umum yang sekian tahun mereka tugas tetap hormat. Karena apa? Otoritas, pangkat, jabatan. Kalau melihat, waduh, ketika saya lihat di Lembok, saya masih di Lembok, Kapolsek masih muda, sekitar 24 tahun Kapolseknya waktu itu, masih muda. Ketika dia baris, ketika pagi apel, semua orang tua yang seorang tua hormat. Rumah tangga demikian. Jangan pikir Santi lebih tua dari putra. Oh, biar kau suami kau mesti hormat saya, mesti tunduk sama saya. Tidak. Hormati suami sebagai pemegang otoritas. Nah, sudah bisa gambar seperti dalam sistem kemiliteran. Harus. Karena soal pangkat, soal kedudukan. Ya. Di kantor-kantor pun begitu.
Kepala dinas biasa masih muda, anak buahnya so ada yang punya cucu, tapi namanya dia kepala, semua mesti tunduk apa perintah. Dalam rumah tangga pun demikian. Ya. Ini tangga pertama yang Santi harus tahu, tunduk. Yang kedua, menghormati suami. Salah. Menghormati kita harus milih dalam kehidupan rumah tangga. Aku hormat Santi dengan tunduk. Kalau kamu ingin rumah tangga yang bahagia. Jadi kenapa? Bagaimanapun juga kedudukan suami, mungkin Santi lebih pintar, lebih jago, lebih banyak uangnya. Ketiga, istri itu memiliki tugas mengatur rumah tangga. Dalam Titus pasal yang kedua, saya akan baca Titus pasal 2. Ini ayat-ayat yang kadang kita baca. Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-4 dan 5. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, supaya firman Allah jangan digugat orang. Ini ada concern enggak? Memang tugas istri itu mengatur rumah tangga, menyimpan. Ya. Memang kadang-kadang begitu di rumah, suami biasa pulang cuma main buka baju, ya. Buang, apalagi anak-anak sekolah kalau sudah anak, di mana buka celananya, di mana buka sudah simpan. Kadang-kadang di kursi tamu dia simpan bajunya. Kalau kita kembali ke firman, itu tugas istri mengatur rumah tangga. Tidak salah kalau suami bantu, ya. Tidak salah. Tapi tugas utama menjadi wanita yang bijak. Dikatakan sini menjadi wanita yang bijak, ya. Baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Bisa bayangkan kalau firman Allah sudah dihujat karena kelakuan istri. Saya tetap yang menjadi orang bilang apa itu orang Kristen, ya. Apa? Ini penting kita perhatikan. Jadi tugas ibu rumah tangga adalah yang ketiga adalah mengatur rumah tangga. Yang keempat, mendidik anak-anak. Ini juga sama juga. Jadi mendidik anak-anak itu tugas semua. Jadi bukan hanya suami ada tugas, bukan hanya putra ada tugas. Saat dia kalau punya anak, mendidik. Mendidik waktu mulai pertama membaca. Saya punya anak waktu dia mulai membaca. Waktu dia boleh menulis, boleh batulis, dia batulis tangan kiri. Wah, saya bilang itu batulis tangan kiri, itu tangan tidak baik. Tapi sekarang soal tangan tidak baik, tangan kiri sudah. Karena Presiden Amerika dulu DP tangan kiri. Makanya mamanya fokus dengan kain sampai besar itu kain. Maka dia belajar. Tapi kalau dia pegang panah dengan pegang sendok tetap tangan kiri. Ya. Tak menulis tangan kanan. Diajar, mendidik. Saya ajar membaca. Saya ajar membaca. Kadang-kadang saya soal emosi, ganti lagi mamanya yang ajar membaca. Kalau mamanya soal emosi, saya lagi ganti. Mendidik anak-anak itu tidak mudah. Makanya tugas papa dan mama punya tugas untuk mendidik. Ya. Sebab sekarang soal ini kita di desa pun terjadi. Ya. Di kota ada suami istri yang adalah orang kerja di kantoran, masuk pagi keluar pulang malam. Ada anak-anak yang mendidik anak-anak itu adalah pembantu. Di desa belum ada, tapi di kota itu sudah banyak. Makanya anak-anak lebih cinta itu pembantu, lebih sayang pembantu, karena pembantu yang kasih bangun, pembantu yang kasih mati, pembantu yang kasih makan, pembantu yang kasih tidur. Jadi orang tua hilang fungsi. Itu di kota banyak terjadi. Makanya tidak salah kalau banyak anak-anak melawan orang tua di kota, ikut tawuran, ikut aksi-aksi kejahatan, ikut jadi pembunuh. Kenapa? Saya ingin berkata bahwa itulah awalnya. Tidak ada didikan lagi orang tua.
pembantu tidak tahu mana tentang membaca yang ini. Boleh juga kalau pembantu dia ajar membaca boleh, tapi kan cuma dia tugas-tugas rutinitas apa yang saya bilang tadi. Mau apa jadi? Nah, tugas orang tua mendidik anak-anak sama-sama. Ini mendidik anak-anak bagi Santi. Dan yang kelima, ya, yang kelima bagi seorang istri, yang kelima adalah selalu menyiapkan apa menjadi kebutuhan keluarga. Apa menjadi kebutuhan keluarga? Ibu rumah tangga itu kan ada yang bilang itu bendahara keluarga, ya, itu bendahara keluarga. Jadi istri mesti tahu apa menyediakan kebutuhan. Ya. Di dalam Alkitab pasal 2:18 kata penolong itu ada 3 arti dari kata ezer. Ya. Pertama, menolong, membantu. Ya. Dia membantu. Yang kedua adalah menyediakan segala sesuatu. Dan yang ketiga adalah menghindarkan dari segala sesuatu. Itu seorang penolong. Jadi saya hanya mengangkat satu bahwa seorang istri adalah seorang yang menyediakannya. Soal makan keluarga, soal pakaian keluarga, soal keuangan keluarga, itu tugas istri, bukan tugas suami. Memang bagus kalau suami itu membantu, tidak salah mencuci piring, mencuci pakaian. Saya biasa mencuci pakaian, ya. Saya biasa juga kalau ibu gambar susu cuci piring, saya cuci piring juga, papel. Itu hal biasa sebuah keluarga. Mengatur kebutuhan keluarga itu, banyak kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak sekolah kalau ada. Seorang ibu benar-benar di sini. Nah, kalau ini 5 tangga Anda lewati, Anda jalani, saya percaya Anda akan mencapai rumah tangga yang bahagia. Jadi inilah firman Allah yang datang kepada Anda berdua, mengajarkan bahwa kehidupan dalam keluarga itu harus kita melewati keluarga bahagia. Banyak rumah tangga yang belum sampai pada tahap kebahagiaan, mengalami kehancuran. Kenapa? Sebab ada tangga-tangga yang kita lewati, ada pesan-pesan firman yang kita lupa. Ya. Saya di sini setelah saya lihat surat yang keluar, sudah 11 yang sama sekawin. Ya. Sebenarnya sudah 12 diberkati oleh Bapak Pendeta Maidi, ya. Saudari Fidila. Yang saya berkati 11 setelah saya keluarkan surat, nomor 11 ternyata orang. Tapi saya ingin berkata, dari 11 yang sama sekawin, mereka tidak ada di sini. Makanya saya biasa bersenda gurau. Memang saya cuma mau kasih kawin orang saya. Bayangkan 11 yang sama sekawin, 11 kakak tetap sebenarnya. Malah ada tidak pernah ke gereja. Siapa yang salah? Padahal sesuatu kali mereka soal spiritual itu. Jangan cuma ke gereja waktu kawin, ya. Kecuali Anda memang pindah karena pekerjaan. Tapi kalau ada di Kutai sini, tapi itulah yang sedang kami alami. Ya. Tapi saya pesankan, saat dimanapun kau berada, yang saya suka dengar, kamu ke gereja. Jangan ada sini satu yang sama sekawin, yang nama Susan, ada sana. Saya tanya bagaimana? Kami tetap mau gereja. Itu bagus. Jangan senang sudah gereja menjadi apa. Nah, ini penting supaya kehidupan rumah tangganya kamu akan berbahagia. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang datang kepada kedua anak firman itu, sehingga mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami akan masuk dalam prosesi Yesus. Kami bersyukur dan berdoa kepada kami sudah dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk pada acara prosesi
penyugat pernikahan. Saya mengundang saudara berdua untuk bangkit berdiri. Pas saja itu mengadu sepatu bunga. Anda berdua. Dan pertanyaan ini tadi malam saya sudah kasih tahu jawabannya. Tetapi kalau hari ini berubah saya pun tidak tahu. Cuma tadi malam mengajukan pertanyaan. Tapi kita berdoa mudah-mudahan jawaban mereka tidak berubah. Pertama saya bertanya kepada mempelai pria. Kepada mempelai pria yaitu Saudara Putra Saroha Simbolon, ya. Saudara Putra Saroha Simbolon, saudara menerima Herlin Susanti Saul menjadi istri yang dijodohkan oleh Tuhan di dalam pernikahan yang kudus. Maukah saudara mengasihi dia, menghibur dia, menghormati dan memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain, tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara berdua hidup di dunia ini. Saudara Putra Saroha Simbolon. Apa? Ya, saya tahu. Ya, puji Tuhan, jawabannya belum berubah. Saya mau Tuhan berkati jawaban sekarang. Selanjutnya saya pindah kepada mempelai wanita, Saudari Santi. Saudari Herlin Susanti Saul, maukah saudari menerima Putra Saroha Simbolon sebagai suami yang dijodohkan Tuhan bagi saudari, untuk hidup bersama-sama menurut firman Tuhan dalam pernikahan yang kudus? Maukah saudari mengasihi dia, menghormati dia, dan memelihara dia, baik pada waktu dia sakit maupun pada waktu dia sehat, serta melupakan orang lain tetapi hanya mengasihi dia saja selama saudara hidup berdua di dunia ini? Saudari Herlin Susanti Saul, apa jawaban saudara? Ya, saya mau. Tuhan berkati. Puji Tuhan, jawaban Anda jawaban berubah dan Tuhan memberkati jawaban saudara. Dan saat ini Anda berdua harus mengikat janji. Silakan berhadapan. Putra ikuti mic, posisi mic di atas. Saya Putra Saroha Simbolon, Putra Saroha Simbolon, mengambil engkau Herlin Susanti Saul Herlin Susanti Saul, menjadi istri saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu. Puji Tuhan. Selanjutnya mempelai wanita, ikuti apa saya ucapkan. Saya Herlin Susanti Saul, mengambil engkau Putra Saroha Simbolon menjadi suami saya dengan mengasihi dan menghormati engkau sampai maut memisahkan kita menurut firman Tuhan. Ini janjiku padamu. Sekarang ada cincin yang akan Anda pasang. Cincin ini akan dipasang oleh saudara Putra kepada Santi dengan ucapan-ucapan yang telah dihafal. Silakan pakai mic. Dengan cincin ini, saya Putra Saroha Simbolon mengambil engkau
Herlin Susanti Saulu sebagai dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan dipasang. Pelan-pelan, jangan laju-laju. Diambil gambar juga. Sekarang mempelai wanita. Dengan cincin ini, saya, Herlin Susanti Saulu, menerima engkau, Putra Saroha Sibolon, sebagai suami saya, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan. Kalau tidak pas, makin susah. Ya. Kembali Anda berhadapan dengan saya. Kembali. Saudara akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Anda perlu tahu, Santi yang kau ada di dunia ini bukan karena izin selalu. Ada papa dan mama. Dan yang kau lahir dari mereka. Mereka yang kasih besar, kasih sekolah, bahkan mereka juga yang kasih kawin. Begitu juga putra, tapi ada orang tua yang mewakili. Ya. Papa mama sok kasih besar, sok kasih lahir, sok didik, ya. Sok kasih sekolah, ya. Bahkan papa mama yang kasih kawin. Walaupun ada orang satu suku di sini Batak, orang Batak yang bantu. Keluarga Pemda Serang Tampu Bolon adalah wakil orang tua, dan mereka adalah orang tua acara ini. Anda pernah melukai hati orang tua. Anda pernah menyakiti hati orang tua. Mungkin Anda memandang enteng orang tua Anda. Hari ini sebelum Anda menjadi rumah tangga yang baru, supaya anak-anak Anda tidak memandang enteng Anda harus datang kepada orang tua Anda masing-masing dan Anda memohon doa restu, berlutut di kaki mereka. Kita nyanyikan pujian yang berkata, betapa besar pengampunanmu, dan saya persilakan Santi kepada orang tuanya, Putra kepada orang tuanya, dan setelah itu berbalik Putra ke orang tua dari Santi, begitu sebaliknya memohon doa restu dan memohon supaya mereka memberkati dan engkau menjadi sebagai rumah tangga. Betapa besar, dipersilakan kasih
segala kerendahan hati kami. Tuhan, kami mohon Engkau ampuni kami. Ampuni kedua anak kekasih kami, Putra dan Sakti. Kalau ada dosa mereka lakukan, Tuhan, Engkau kuduskan mereka pada hari ini, Tuhan. Sebelum memasuki rumah tangga yang akan terbentuk pada hari ini, hidup yang sudah kuduskan mereka dengan darah-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh layak untuk menerima pengampunan dari Allah, layak untuk menerima berkat daripada Allah, layak untuk menjadi rumah tangga yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau yang punya berkat, Engkau yang memilih kehidupan mereka, yang akan memberkati mereka saat ini, yang akan memberkati rumah tangga mereka yang terbentuk pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu akan menumpangkan tangan. Kuduskan tangan hamba-Mu, kuduskan kehidupan ini. Hamba tidak layak, hamba juga mohon ampunilah hamba-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan, sehingga lewat penumpangan tangan Tuhan saat ini, lewat penumpangan tangan hamba-Mu, ada berkat bagi keluarga. Di mukanya Sati ada selubung, dan selubung ini menandakan bahwa putra belum pernah menyentuh kepada Sati. Selubung ini melambangkan tentang kesucian, dan hari ini putra harus membuka selubung ini dengan pelan-pelan, hati-hati, jangan kasar. Dan hitungan yang ketiga, 1, 2, 3, pelan. Atur baik-baik di belakangnya. Kalau sedang beko-beko ada yang bertaruh, lihat. Inilah saat pemuka yang asli. Kau kasih ciuman di pipi, di kedenya, jadi yang di mulut. 1, 2, 3. Klik ini, puji Tuhan. Oke, sekarang kita pindah di meja kedua. Itu bukan meja sol, tapi meja yang kedua. Salah. Di Indonesia Jemaat Indonesia Bunda, surat pernikahan nomor 011-SP-E Bunda _6-19 GP Indonesia Bunda. Dalam nama Bapa, dalam nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Jumat tanggal 7 bulan Juni tahun 2019 di Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Indonesia Bunda telah diteguhkan dalam pernikahan kudus menurut firman Tuhan. Nama mempelai laki-laki Putra Sarohas Bolo, tempat tanggal lahir Tobasari 23 Maret 1997. Nama ayah Bertua Simbolon, nama ibu Dermawati Sinaga. Nama mempelai perempuan Erwin Susanti Saulu, tempat tanggal lahir Unta 30 Januari 1993. Dia jadi pelapis STH Kembali. Tidak ada kesalahan? Tidak ada. Dan ini adalah surat yang keluar dari Gereja Pantekosta Indonesia, dan Anda di sini ada janji kesetiaan yang Anda sudah ucapkan tadi, dan Anda akan bertanda tangan. Pertama, putra yang akan bertanda tangan. Yang paling kamu. Oh, boleh. Di sini ada Alkitab, ada surat nikah. Kalau tadi di adat Anda diberi surat nikah, gereja pun ada surat nikah. Dan dalam pernikahan ini kami mohon dengan kasih Tuhan Ketua Majelis Jemaat GBI Selimunta Bapak
Bupati akan menyerahkan kepada keluarga yang baru terbentuk. Ya, di tangan saya ada surat nikah Gereja Pentekosta Indonesia Jemaat El Shaddai Buntar dan sebuah Alkitab. Dan surat nikah ini penting untuk kalian berdua dalam mengarungi rumah tangga dan alat kita dalam rumah tangga. Ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi di sini supaya kehidupan rumah tangga kalian berdua akan damai, tentram, dan menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya serahkan kepada kalian berdua Alkitab dan surat nikah. Ya, setelah ini Anda silakan bertukar tempat dulu. Sampai di sini dan sudah selesai. Silakan untuk kembali. Kita telah mengikuti prosesi pemberkatan penubuhan nikah dari kedua nekes kita, dan saatnya kita akan meletakkan persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami telah melakukan prosesi peneguhan nikah dari kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau, dan membawa persembahan kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Saatnya kita akan tamatkan ibadah ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami telah meletakkan persembahan kami Tuhan. Bahkan kami telah melakukan pemberkatan nikah yang dilaksanakan di tempat ini Tuhan. Apa yang kami buat ya Tuhan, kami mohon Engkau kiranya yang menembus sebuah keluarga Simbolon Saulu ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati keluarga ini Tuhan, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya, dan tidak ada satupun yang bisa menghancurkan masa depan rumah tangga mereka. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan mereka dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang berkuasa, yang akan menolong Simbolon Saulu sampai Engkau datang pada kali yang kedua, dan sampai maut memisahkan mereka. Sebab itu Bapa di surga, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjaga hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, sehingga mereka menjadi keluarga yang jadi berkat. Mereka akan menghadirkan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang akan jadi berkat dalam rumah tangga, dalam pelayanan,
bahkan dalam segala hal yang benar ya Tuhan. Kami berdoa buat kedua rumpun keluarga, baik keluarga Saulu Tagoe ya Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, yang mana Engkau telah mempercayakan mereka mengasuh, mendidik anak mereka yang sampai pada hari ini mereka nikahkan di tempat ini Tuhan. Tanggung jawab orang tua sangat besar, tetapi hari ini Tuhan Engkau telah memberkati keluarga ini Tuhan, dan Tuhan akan berkati masa depan. Anak cucu, anak mantu diberkati selalu. Nama Tuhan dipuji-muliakan. Kami berdoa buat keluarga dari orang tua Putra, keluarga Simbolon Sinaga yang tidak sempat bersama-sama dengan mereka, anak mereka Tuhan, ada di tanah Batak ya Tuhan. Engkau kiranya menolong juga mereka di sana. Dalam keadaan tubuh mereka yang sehat, Engkau bertambah-tambahkan kesehatan mereka. Engkau berkati orang tua dari Putra yang ada di tanah Batak ya Tuhan. Dampingi mereka ya Tuhan, keluarga Saragi Tampu Bolon. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, sebab mereka telah mengambil alih posisi orang tua suku dari saudara Putra. Engkau berkati, Engkau kembalikan berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga anak-anak mereka, bahkan dalam masa depan kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang terlibat dalam acara ini, Engkau berkati kami semua. Yang melayani Engkau berkati. Kami jemaat semua, kami akan kembali ke tempat kami. Tuhan, kami tetap serahkan acara resepsi sebentar. Berikan cuaca yang cerah ya Tuhan, sehingga acara bisa berjalan dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Inilah doa kami, ini sembahyang kami, ini permohonan kami. Sebab itu kekasih-kekasihku, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Bawalah oleh berkat Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bawa kita masuk dalam kemuliaannya, tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah pemberkatan ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore dan berkat semua. Saat yang terindah kita berdua, Tuhan satukan kita dalam kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapannya, memasuki mahligai cinta atas kasih-Nya.